Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bapak Abdul Munif dari Probolinggo mau menanyakan kepada Pak Bayu yang berkait dengan yang saya ceritakan tadi malam, yaitu kegagalan dalam peternakan ayam dikarenakan bau. Jadi yang saya akan tanyakan masalah bagaimana cara mengatasi bau di kandang ayam. Baik. Dan yang kedua, saya cari solusi lain, yaitu mau membudidayakan yang lain, yaitu aqua farming. Di antaranya yang akan ada di dalamnya yaitu bebek, cacing sutra, terus asola, eceng gondok, dan ikan. Itu bagaimana cara penerapannya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sudah pernah ke kandang saya yang jorok ini enggak? Sudah bau atau tidak? Ada yang bau di situ. Air turunnya dari minumnya bebek. Tapi saya minta maaf, harusnya kandang seperti itu bau atau tidak? Harusnya pasti bau, betul atau tidak? Tapi kenapa kok tidak bau? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Begini loh ya. Ini pilihan Bapak Ibu. Ke depan Bapak Ibu, pertanian peternakan itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu kembali ke timur, yang kedua ke barat. Ke timur berarti kita gunakan kearifan lokal. Kalau ke barat itu gunakan teknologi. Kadang-kadang modern, sekarang orientasinya adalah gunakan blower, betul ya? Kadang-kadang close house, semua mengharapkan blower. Jadi dengan harapan kalau ada angin kenceng, suhu tinggi, suhu hangat, maka kotoran akan jadi kering. Nah, tapi itu perlu biaya tinggi, betul atau tidak? Nah, kalau ke depan ke seperti ini, maka kita akan keberatan. Karena itu cara ini tidak saya ajarkan. Kenapa kok tidak saya ajarkan? Biayanya mahal. Terus yang kedua, konsep mereka sekarang terbaru adalah gunakan kotoran harus jatuh dan ada slab, ada seperti karpet yang berputar membersihkan kotoran ayam tiap hari, betul atau tidak? Nah, berarti kotoran jatuh, betul ya? Kalau kotoran jatuh, berarti makanan harus makanan bagus. Kalau makanan tidak bagus, ternaknya pasti kurus. Nah, petani bisa enggak buat pakan yang bagus? Sulit, mahal. Betul atau tidak kira-kira? Kemarin ada yang cerita, kalau pakai pakan pabrikan murni, cari untung, sulitnya minta ampun. Karena semua sudah dihitung. Nah, semua larinya akan ke FCR. Ke rasio pakan, efektivitas pakan. Nah, ketika rasionya ini tinggi, berarti pasti rugi. Nah, karena itu saya tidak gunakan ini untuk ayam kampung. Yang saya pilih adalah kearifan lokal yang kuno. Ini penuh pertimbangan Bapak Ibu, saya ngajarkan ini. Kenapa saya harus ngajarkan yang kearifan lokal? Yang pertama, saya yakin kualitas pakan kita jauh dibanding pabrikan. Karena kualitas pakan kita jauh dibanding pabrikan, berarti kita perlu beberapa suplemen aditif yang harus dari sistem alam. Kenapa saya pilih kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam atau gergaji? Ini kita gunakan kotoran tidak dibersihkan.
Tapi di sini harus ada ini, kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam atau serbuk gergaji. Tujuannya apa? Satu. Bapak Ibu tahu kotoran sapi? Sapi makannya apa? Rumput. Rumputnya hancur atau tidak masuk perutnya sapi? Hancur. Bapak Ibu tahu kotoran kambing? Bentuknya apa? Makannya apa? Loh, padahal sama-sama makan rumput. Kenapa yang satu bentuknya pasta, yang satu bentuknya bulat-bulat granul? Kan cuma beda ternaknya saja. Yang satu sapi, yang satu kambing, betul ya? Nah, kalau ini kotoran sapi dan kotoran kambing kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kalau sekam ini hanya pelengkap supaya nyerap air. Terus ditambah dengan kohe ayam. Nah, ayam ini Bapak Ibu punya kemampuan mengurai biji. Tidak bisa punya kemampuan mengurai serat. Itu ayam. Karena itu saya butuh kotoran ayam, kotoran sapi, dan kotoran kambing ketika bercampur jadi satu di sini diurai oleh bakteri. Yang menyebabkan bau itu apa toh Bapak Ibu? Bukan. Sisa kandungan makanan yang belum terurai. Sehingga keluar amonia. Kalau kotoran ayam petelur, pedaging, kenapa kok bau? Karena banyak masih berupa jagung di bawahnya. Betul atau tidak? Masih berupa banyak nutrisi di dalamnya. Sehingga itu menyebabkan bau. Kalau kotoran ayam petelur, ayam kampung, masuk ke sini dimakan oleh sapi dan kambing, bakteri dari sapi dan bakteri dari kambing. Kemudian itu menghasilkan sesuatu yang tadi siang saya sebut sebagai asam amino esensial. Dan ini oleh ayam diapakan kira-kira Bapak Ibu? Digaruk-garuk enggak? Dikais-kais enggak? Dia makan, bukan makan kotoran. Ayam tidak makan kotoran sapi. Ayam tidak makan kotoran kambing. Ayam makan hasil olahan bakteri. Dan ketika itu dimakan lagi oleh ayam, proteinnya ayam ini kurang. Nilai gizinya makanan ayam ini kurang. Tetapi ditambah dengan ini, maka ayam akan sehat. Kemudian yang kedua, karena ini terurai sempurna, tidak ada bau. Kemudian yang paling penting lagi Bapak Ibu, saya minta tolong belajar gunakan pakan fermentasi. Saya minta maaf ya agak jorok saya tanya. Bapak Ibu, siapa yang kentutnya bau? Enggak. Kapan kita kentut bau? Kalau pagi hari, betul kan? Mau BAB, atau pada waktu perut kita sakit, betul enggak? Kalau perut kita tidak sakit, kentut bau atau tidak? Tidak bau. Kalau metabolisme dalam perut kita ini sempurna, kentut kita tidak bau, Bapak Ibu. Tetapi kalau perut kita sakit, kentut kita pasti bau. Nah, sama dengan ayam. Bapak Ibu tolong buktikan teori kata-kata saya ya. Jangan percaya saya. Besok ketika praktek di belakang, datang ke kandang ayam. Pegang itu kotoran ayam. Dicium. Loh, begini loh Bapak Ibu. Bedanya peserta pelatihan. Ini kan pelatihan ini kan saya live kan. Betul kan? Kan semua orang juga nonton materinya. Bedanya cuma satu. Yang di rumah tidak bisa cium bau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini bisa cium baunya supaya betul-betul paham dan ngeh. Terus karena apa saya harus buat ini? Ini adalah membangun antibodi ayam. Terus kalau kita hitung biaya ini sama ini mahal mana Bapak Ibu? Mahal yang ini. Kenapa saya harus buat semurah mungkin? Karena kita berperang yang pasti kalah. Kita kalah teknologi, kita kalah modal. Kita kalah mesin-mesin produksi, kita kalah bibit, kita kalah galur. Kalah atau menang itu semua? Kalah semua.
Supaya kita tetap menang walaupun dari posisi kalah, ya kita harus mencari posisi yang kita bisa aman. Karena itu ini yang saya ajarkan. Terus yang kedua, perjanjian. Tolong Pak ya, kalau pelihara ayam tidak boleh sakit lagi. Loh Pak, saya tidak kepengen sakit, jangan undang penyakit. Bapak Ibu seringkali lupa. Saya minta maaf. Kita dulu pernah COVID, pernah tahu ya. COVID itu bisa tertular karena ada yang bawa atau tidak? Ada yang bawa kan? Sekarang sama, penyakitnya ayam disebabkan virus atau apa? Berarti ada yang bawa kan? Betul atau betul? Yang bawa ini loh siapa? Ada pedagang. Yang paling banyak Bapak Ibu, toko pakan. Bapak Ibu kalau beli pakan di mana? Toko pakan kan? Toko pakan itu yang datang ke toko pakan siapa? Peternak kan? Peternak yang datang apakah semua ternaknya sehat? Bapak Ibu beli dari toko pakan, bawa ke rumah, sedang bawa penyakit kadang-kadang. Terus kalau Bapak Ibu jeli betul. Penyakitnya ayam itulah ada waktunya. Bulannya itulah ada. Kalau yang disalahkan kan seringkali karena perubahan cuaca kan? Bukan. Kalau Bapak Ibu fair, itu mendekati hari raya. Serius. 3-4 bulan sebelum hari raya muncul banyak penyakit. Supaya apa? Harganya itu permainan. Jadi saya minta tolong, kandangnya kasih tulisan penyakit dilarang masuk, wajib. Gitu. Kalau kita tidak bisa jaga kandang kita sendiri, bahaya. Paham maksud saya di sini? Terus yang kedua, tolong Pak, kunyit temulawak Jawa minimal harus buat. Kalau perlu tadi. Oh ya, saya tadi dapat pesan Bapak Ibu. Tadi siang makan nasi goreng atau kemarin makan nasi gorengnya? Ada yang seneng enggak nasi gorengnya? Enak enggak? Setelah makan badannya terasa apa? Itu resep saya. Ya pasti kenyang. Terus yang kedua ke badan jadi enteng, hangat, betul ya? Nah, itu namanya nasi goreng Barefit, biar badan jadi sehat dan fit. Resepnya besok tanya ke Pak Bambang. Kalau di pelatihan herbal Bapak Ibu, semua peserta wajib buat nasi goreng itu. Gitu. Tanya di dapur juga boleh. Semua resep-resepnya tanya di dapur boleh. Tadi pesan dari dapur, tanyakan mau makan nasi goreng lagi atau enggak gitu. Ya kalau makan ya besok. Tapi enggak tahu ya. Saya enggak bagian dapur soalnya. Soalnya banyak menu-menu yang harus kita sajikan sih Bapak Ibu. Saya kepengen Bapak Ibu betul-betul sehat. Oke, jadi kalau ini mudah Pak kira-kira. Jadi tolong liternya, alasnya dirubah ke situ. Satu. Kalau boleh kotoran sapi yang masih baru ya. Terus sekarang yang kedua, saya jelaskan aqua farming Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya bagi Bapak Ibu yang lain yang belum kesempatan tanya, besok masih ada diskusi. Kalau besok belum selesai penutupan, kita akan diskusi maju satu-satu, gantian. Jadi semua akan kita layani. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan bingung gitu ya. Cuma kalau diskusi setelah pelatihan tidak masuk rekaman, cuma itu aja. Kalau di sini kan wajib direkam. Baik, aqua farming. Konsep aqua farming itu Bapak Ibu, untuk apa? Jadi yang pertama, kalau tanahnya Bapak Ibu pasti banjir. Bapak tinggal di Probolinggo mana Pak? Di Leces. Itu banyak air atau kurang air Pak? Banyak air, oke. Kalau daerah banyak air Bapak Ibu terserah. Buat konsep aqua farming boleh, boleh juga tidak. Terus yang kedua, yang wajib pakai aqua farming berikutnya adalah
daerah yang tidak ada air sama sekali. Kalau daerahnya tandus tidak ada air, buat kolam, aneh atau tidak sebenarnya? Aneh. Tetapi disitulah kita gunakan kearifan lokal. Kalau sudah tahu tanah kering, mau tanam sepanjang tahun, berarti yang dibutuhkan apa? Air. Saya mau tanya, biarpun tanah itu tandus, tanah itu kering, kalau hujan kehujanan enggak? Pasti atau tidak? Yang konyol bagi kita satu, sudah tahu hujannya itu loh pasti turun. Pasti ada, betul atau tidak? Seringkali kan orang ngeluhnya kan begini, tanah saya itu daerah kering Pak, tidak ada air. Terus karena itu saya tidak bisa bertani, betul enggak? Sering dengar enggak kata-kata itu? Padahal kalau saya balik, kalau hujan ada airnya enggak? Ya banyak Pak kalau hujan. Kalau enggak hujan enggak ada air, ya pasti toh Bapak Ibu tanah kering. Nah, berarti harus kita bangun apa? Ketika tanah kita punya luas, terus ini tanah kering, kita buat konsep aqua farming. Sepertiga adalah kolam. Saya minta tolong. Loh Pak, kalau sepertiga kolam kan berarti luas. Ya luas, tanahnya juga luas kok. Kalau kurang dari sepertiga enggak cukup. Sepertiga ini jadi kolam. Terus yang kedua, kalau sudah punya kolam, Bapak Ibu, kalau boleh, saran saya kolam itu bisa minimal 1 meter hingga 2 meter. Minimal kedalaman. Kalau bisa lebih bagus lagi, 6 meter. Kalau memang kayak leces, banyak air gitu Pak ya. Tanamannya bawang merah juga atau bukan Pak? Bawang merah juga. Kalau tanah di sana kan tanah hitam, tanah liat. Kalau boleh Pak, buat yang dalam. Sekalian. Sekaliannya kenapa Bapak Ibu? Begini loh ceritanya. Loh Pak, buat kolam itu modalnya besar. Tapi kalau pakai alat berat enggak terlalu besar. Terus yang kedua, biaya buat kolam sama hasil panen jauh. Nah, apa kelebihan dulu? Saya tunjukkan kelebihan. Kalau saya buat kolam dalam, berarti air kita banyak atau sedikit? Kalau Bapak ini karena ada di Probolinggo, berarti tanaman utamanya adalah bawang merah. Selama ini bawang merah airnya dari mana Pak? Irigasi atau mesin, betul. Nah, kalau kemarau semua dari mesin Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, air bekas ikan sama air bening, bagus mana untuk tanaman? Bekas ikan. Karena dia mengandung pupuk. Nah, terus yang kedua, penyebaran penyakit. Ketika air kita ini sendiri dan kita pakai sendiri, bukan air umum, penyakit kita lebih aman atau tidak? Lebih aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya langsung pakai bawang merah boleh Pak ya? Berarti tujuan utamanya bawang merah. Jadi ketika akan produksi bawang merah itu usianya berapa lama Bapak Ibu? 60 hari sampai 70 hari lah, maksimal 70 hari. Nah, 70 hari. 1 tahun berarti panen berapa kali? Anggap aja 5 kali. Oke ya, 5 kali ya. 1 tahun 5 kali. Sekarang kita hitung. Seandainya luas tanah kita, maaf Pak, boleh saya sebut tanah luasnya Bapak berapa kira-kira? 900 meter. Oke, 1000 meter gitu Pak ya. Bulat ya, enak ngitungnya. Seandainya luas tanahnya cuma 900 atau 1000 meter. Berarti untuk kolamnya berapa meter? Berarti yang dipakai untuk tanaman berapa? Anggap aja 500. Karena yang 200 untuk lain-lain. Betul ya? Oke. Saya sekarang jelaskan Bapak Ibu. Karena ini umurnya kan jelas nih. Cuman maksimal 70 hari. Berarti bisa untuk penghasilan harian. Nah, berarti saya kalau punya tanah 500. Usia panen 70 hari. Berarti sehari berapa meter?
7 meter. Ya betul ya. Ya betul ya. Setiap hari cuma 7 meter. Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi minta maaf Bapak Ibu. Bawang merah itu kalau bagus itu 1 jadi 8 sampai 1 jadi 15. Ini bawang merah rumusnya. Kalau pinter 32. Nah, triknya di mana? Begini triknya. Saya punya kolam 300 meter, Pak. Tanah ini saya mau jadikan full aqua farming. Berarti saya buat kedalaman jangan 6 meter lah, 4 meter aja. Kalau tanah luas 3 meter tidak boleh terlalu dalam. Kalau 300 maksimal di 4 meter. Kalau 4 meter berarti Bapak Ibu ikan yang saya pelihara berapa banyak? 10 kali 4 kali 300. Ketemu berapa? Karena airnya air diam. Pasti diam kan? Karena bukan air yang ngalir dari sumber. Berarti ikan apa yang bisa hidup? Gurami. Kenapa kok ikan gurami? Ikan gurami tidak butuh air mengalir. Terus yang kedua, saya minta maaf. Kalau kita pelihara gurami Bapak Ibu, gurami itu adalah sapi dalam air. Makanannya itu tanaman-tanaman bisa hidup. Seandainya kita ngasih kangkung aja lo hidup. Kalau gurami. Nah, terus kelebihan yang kedua, gurami ini semakin tua, semakin lama, semakin mahal. Betul atau tidak? Karena ini hanya tabungan Bapak Ibu, ngejar waktu kita hanya 12 bulan. Nah, terus yang kedua sekarang. Gara-gara gurami ini saya butuh pakan. Pakan saya adalah azolla. Azolanya berapa persen biasanya? 1/3 dari kolam. Berarti 100 meter persegi. Kita buat kolam azolla 100 meter persegi. Kolam azolla itu bisa di samping kolam, bisa juga di atas kolam. Seandainya Bapak Ibu pelit lahan maksud saya. Ini kolam kasih pipa, kasih jaring. Isinya di sini azolla boleh. Kayak yang di sini ada, yang kemarin juga ada, betul. Nah seperti ini. Kemudian yang kedua, saya minta maaf. Seandainya Pak saya mau buat aqua farming bulat. Berarti ini ada kolam di sini. Kemudian di sini atasnya ini ada eceng gondoknya. Berarti di sini ada kolam azolla, di sini kolam cacing. Kenapa kita harus buat ini? Karena satu, gurami tambah lama tambah banyak atau tidak? Tambah besar atau tidak? Semakin besar semakin banyak makannya atau tidak? Semakin banyak makannya. Saya minta tolong Bapak Ibu. Kalau cuma pakai azolla saja, azolla ini cukup sampai ikan usia 3-4 bulan. Lebih dari itu tidak cukup. Kenapa kok tidak cukup? Karena butuh karbohidrat. Ingat baik-baik. Yang membuat gemuk kita itu karbohidrat. Karbohidrat itu paling gampang dari apa? Singkong. Yang kedua talas. Bapak kira-kira singkong atau talas Pak? Lebih mudah. Singkong. Baik. Kalau punya singkong Bapak Ibu, berarti kita harus pelihara bebek. Bebek di sini fungsinya sebagai apa? Bebek di sini fungsinya sebagai tempat fermentasi pakan. Berapa bebek yang bisa kita pelihara? Sekarang saya tunjukkan rumusannya. Kalau saya punya 300 meter, berarti Bapak Ibu, rumusnya 10 meter persegi itu 1 induk bebek. Berarti kalau 300 berapa?
30. Ini induk. Ketika ikan kecil disebar punya 330 induk. Tahu bebek Bapak Ibu? Bebek itu telurnya berapa setahun? Rata-rata 120 butir. Kalau 120 butir berarti berapa telurnya bebek setahun? 3.600. Seandainya kita tetaskan Bapak Ibu, netas separuh. Jadi berapa? Ini bebek yang kita pelihara setahun. Dari 1.800 usianya bebek penggemukan berapa lama? 2 bulan. Betul ya? Ya anggap aja 2 bulan lah. Supaya beratnya lebih besar Pak. Kalau 2 bulan kan enak. Dibagi 6 berarti betul ya? 6 siklus. Berarti satu siklus berapa? 300 ekor. Berarti per meter persegi kolam ketemu berapa bebek? 1. Kenapa 1 meter persegi perlu 1 bebek? Bebek itu Bapak Ibu makanannya sehari 200 sampai 250 gram. Bebek itu rakus atau tidak? Rakus. Karena dia rakus, buang kotorannya cepat. Nah, bebek 300 setiap hari pakannya dia kali 0,25. Itu standarnya kalau dewasa, kalau kita buat rata-rata 0,2. Berarti setiap hari berapa kilo? 0,2 kali 30, 60. Ya, betul ya. 60 kilo per hari. 60 kilo inilah yang akan menjadi makanan ikan per hari. Makanannya bebeknya apa, Pak? Makanan bebek Bapak Ibu kepengen bebek yang sespek atau bebek yang gemuk gitu aja? Gemuk aja ya. Kalau cuman gemuk saja, enggak usah dikasih jagung. Kalau cuman gemuk saja, kasih singkong 50 plus azola 50. Sudah. Persen 50%. Nah, ketika singkong 50%, azola 50%, Bapak Ibu, berarti biayanya bebek mahal atau murah? Murah. Yang beli apa ini? Singkong. Singkong sama singkongnya dimasak ya, minta tolong ya, direbus, ditambah dengan azola mentah, digabung jadi satu, disimpan semalam, baru diberikan besoknya. Nah, ketika diberikan ke bebek, dalam waktu 12 jam maksimal, ini akan langsung diterima oleh ikan. Sebelum ke ikan Bapak Ibu, ini kita bisa lewatkan di sini di cacing sutra. Yang masuk ke cacing sutra, kotoran bebek murni. Cacing sutranya berapa banyak? Kalau bebek kita total populasi per bulan 300 ekor. Karena kita punya kotoran per hari hampir 60 kilo, berarti per bulan berapa? 1,8 ton. Cacing itu Bapak Ibu makan sebanyak dirinya. Saya ulangi ya, cacing itu makan sebanyak dirinya. Sama dengan maggot, sama dengan cacing tanah, sama dengan cacing sutra. Nah, jadi kalau setiap hari 60 kilo, berarti Bapak Ibu punya bibit yang bisa disebar 60 kilo panen terakhir. Cacing itu 1 menjadi 2, itu 6 bulan. Saya ulangi ya. Cacing itu 1 menjadi 2 itu selama 2 bulan. 2 bulan. Nah, berarti kalau cacing kita setiap hari pakan kita 60 kilo, berarti kolam kita untuk cacing berapa meter? 1 meter maksimal 2 kilo. Berarti kalau 2 kilo bibitnya berapa kilo Bapak Ibu?
1 kilo bibit keluar 2 kilo. Ini 1 meter persegi. Berarti kita nyebar 1 kilo, 2 bulan panen 1 kilo. Itu terjadi. Nah, kalau kita punya pakan 60 kilo, berarti kolam kita kan 60 kilo kan? Untuk cacingnya kan? Berarti 1 meternya 1 kilo benih, berarti berapa luas tanahnya untuk cacing? Ya, 30 meter persegi. 30 meter persegi itu bisa Pak buat panjang. Bisa buat kotak, bebas. Pokoknya satu, kalau manen tidak terlalu kesulitan. Kalau saya lebih seneng lebarnya itu 1,5. Muter. Paham ya maksud saya muter ya? Muter. Muter begini. Nah, ini. Sampai muter lagi ke sini. Nah, air yang mengalir ke sini Bapak Ibu, kira-kira ini air mengandung makanan atau tidak? Nah, setelah mengandung makanan ini baru masuk di kolam asola. Nah, setelah di kolam asola terakhir di eceng gondok. Berarti air yang masuk ke kolam ikan bersih atau tidak? Ada makanannya atau tidak? Kan sudah bersih. Ayo, di logika sama-sama. Kemarin ada tanya, loh Pak, kalau ini kan dimakan eceng gondok, dimakan asola semuanya. Terus makanannya ikannya dari mana dong? Bukan. Bapak Ibu pernah lihat ikan di laut? Nah, makannya apa ikan di laut? Pernah enggak dikasih singkong? Dikasih konsentrat gitu? Ada Pak orang kalau di laut itu buang pakan. Percayalah Bapak Ibu. Enggak begitu. Ikan ini kelihatannya kalau ada orang kasih kotoran gitu kan seneng makan gitu kan. Enggak dimakan semuanya. Hanya sedikit yang dicerna. Yang dibutuhkan ikan itu jadi begini. Ketika sudah dari bebek nih. Masuk ke cacing. Cacing ke asola. Asola ke eceng gondok. Eceng gondok itu filter terakhir. Setelah dari eceng gondok baru ke ikan. Yang keluar di sini makanannya Bapak Ibu sudah bukan lagi berupa makanan yang kelihatan kita. Itu bentuknya sudah plang. Bapak Ibu pernah tahu jenis alga yang saya pernah ceritakan? Nah, alga inilah makanan ikan terbagus. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu alga, sudah pernah tahu bentuknya alga di sini? Sudah dicoba juga ya? Oke. Nah, itu adalah makanannya. Kalau di sini Bapak Ibu, ya kalau di YouTube kan ada terpotong sedikit ya. Sekarang saya tunjukkan di sini. Tahu sumur saya di sini? Di sampingnya kolam, ada air ngalir di atas, betul? Di situ ada bak pertama Bapak Ibu, ini di atas itu ada 1, 2, 3. Ini kalau tidak salah. Nah, di bawah ini kan kolam lele nih, betul ya? Nah, di atasnya kolam lele ini Bapak Ibu, itu isinya alga. Alga itu dari mana? Kalau tempat saya, itu kan ada aerator, betul ya? Ada pompa kan? Pompa itu tidak ditaruh di bawah. Pompa itu saya taruh, itu dalamnya kolam cuma sedikit, itu cuma 50 cm. Saya taruhnya kolam itu di 20 sampai 25 cm. Bukan di dasar. Jadi pompa itu tidak mengambil kotoran ikan. Tapi pompa ini hanya mengambil hijau daun dari air yang ada. Dari air yang ada ngumpul di sini Bapak Ibu, di sini ada itu ya, ada filter ya. Ada filter 1, 2, 3 kalau tidak salah ya. Nah, filter pertama ini Bapak Ibu, ini isinya adalah alga. Alga yang ada itu saya pakai untuk ngasih makan lele. Jadi Bapak Ibu pakai serok apapun tinggal diserok begini, isinya sudah alga semua itu. Nah, kelebihannya alga itu satu Bapak Ibu. Dia berkembang 1 menjadi 2, cuman butuh waktu 8 jam. Nah, ketika proses ini berjalan, ini proses pembentukan alga langsung terus-menerus terjadi. Jadi yang dipupuk ini, yang untuk makanan ikan ini kotoran bebek atau alga? Alga. Dan yang kotoran bebeknya pupuknya apa?
pupuknya alga. Nah, cacing sendiri, Bapak Ibu pernah tahu cacing enggak? Cacing itu buang kotoran tidak? Kotoran cacing itu jadi pupuk atau tidak? Itu yang memupuk asola. Sehingga apa? Asolanya pasti bagus. Setelah asolanya bagus, asolanya dikembalikan ke bebek. Betul ya? Asola sendiri tadi berapa luasnya? 100 meter. Kalau eceng gondoknya tidak perlu terlalu banyak. Eceng gondok untuk apa Bapak Ibu? Filter, nyerap racun. Yang paling membahayakan di kolam itu namanya amonia, tidak boleh masuk ke kolam. Amonia yang dimakan oleh eceng gondok. Eceng gondoknya dari subur atau tidak kira-kira? Pasti subur. Untuk apa eceng gondoknya? Bahkan bebek. Akarnya dijadikan untuk pembenah tanah, untuk pupuk Bapak Ibu. Nah, Bapak nanti akarnya dipakai untuk pupuk bawangnya. Eceng gondoknya dipakai untuk makanan bebek. Asola untuk makanan bebek, tinggal tambah singkong. Sehingga apa? Biayanya pakannya bebek cuman modal singkong. Ayo kita hitung pendapatannya sekarang. Dengan kolam yang ada Bapak Ibu, penghasilan dari bebek tadi per bulan berapa ekor? 300. Seandainya 300 kali harga 40.000. Berapa uangnya? 12 juta per bulan. Betul ya? Biayanya 6 juta. Karena butuh beli singkong. Berarti pendapatan dari bebek 6 juta. Terus yang kedua, induknya kan bibitnya kan sudah tidak beli, betul atau tidak? Karena sudah ada biayanya. Terus yang kedua sekarang, pendapatan dari ikan sendiri. Ikannya berapa ekor tadi Bapak Ibu? 12.000 ekor. Anggap aja kalau gurami itu 1 kilo isi 2 sampai 3 maksimal kecilnya. Kalau kita ngitung matinya separuh, kita hitung mati separuh boleh ya? Tinggal 6.000. 6.000 dibagi 3 berarti keluar berapa ton Bapak Ibu? Ketemu 2 ton. 2 ton kalau harganya gurami anggap aja 35 gitu ya. Berarti dapatnya berapa? Ini bersih atau tidak? Bersih. Nah sekarang sistemnya di mana? Sekarang saya balik. Buat kolamnya 70 juta cukup atau tidak? Sudah lebih dari cukup. Artinya kolamnya gratis. Terus yang kedua, pendapatan berikutnya dari harian. Hariannya bawang merah. 7 meter itu sedikit Bapak Ibu. Tetapi kalau 7 meter itu optimal, itu luar biasa. Nah, kalau tanahnya 7 meter, kalau saran saya Pak, boleh enggak saya tambah jangan usia 70 Pak, tapi 80. Kalau 80 jadi apa Bapak Ibu? Bibit. Yang diproduksi adalah bibit yang tahan penyakit. Kenapa kok tahan penyakit? Saya tunjukkan rahasianya Bapak Ibu. Kalau air yang dipakai nyiram itu air kolam Bapak Ibu, bau atau tidak? Baunya apa? Baunya bau lumpur, betul atau tidak? Kalau bau lumpur Bapak Ibu, percayalah, penyakitnya bawang merah terbanyak itu kan ulat gerayak. Betul kan? Ulat gerayak itu sama bau lumpur dia tidak mau. Itu kelebihannya. Jadi saya minta tolong, bawang merah yang panennya cuma sedikit ini, cuma sehari 7 meter, ini Bapak Ibu bisa jadi luar biasa. Tolong jangan jual konsumsi Pak, jualah benih. Kenapa kok benih itu harus kita jual benih Bapak Ibu? Kalau lahan sedikit. Yang pertama, kalau konsumsi 20 hingga 40 itu tertinggi. Kalau benih 60 hingga 80. Berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya. Beda umurnya cuma berapa hari? 10 hari. Nah, bisa dipahami di sini? Tolong buat benih yang bagus. 7 meter sekarang. 1 meter Bapak Ibu dengan jarak 20 persegi tanamnya. Berarti isi berapa? 1 meter persegi.
25. Betul ya, anggap aja dipotong itu berarti tinggal 20. Kali 7 berarti ketemu berapa? 140 tanaman. 140 rumpun. 1 kilo untuk bawang merah Bapak Ibu, 1 meter itu menghasilkan rata-rata 1 kilo. Itu standar. Berarti setiap hari dengan cara 7 meter keluar berapa kilo? 7 kilo. Tapi maaf ya, dengan harga 40 saja. Kalau 7 kilo berapa Bapak Ibu? 1 bulan berapa? 10 juta kan? Saya minta maaf. Dengan cara konvensional, tanah cuma 500 meter. Bisa dapat Pak 10 juta bersih? Belum tentu. Bisa dipahami di sini? Tapi tolong Pak ya, buat sebagus mungkin ya. Kalau boleh, kalau lahan 500, kalau punya uang sekalian kasih insect net Pak ya. Biar enggak usah nyemprot apa-apa. Terus yang kedua tadi, saya minta tolong. Akarnya eceng gondok jadikan sebagai pupuk utama. Terus yang kedua, air kolamnya ini sudah jadi pupuk atau belum Bapak Ibu? Sudah. ZPT-nya sudah ada, ureanya sudah ada. Maka inilah kelebihan dari aqua farming. Ada jeleknya satu. Karena bawang merah butuh air yang banyak Bapak Ibu. Pak tolong 1 minggu sekali ditambah ya airnya ya. Karena panennya guramunya masih setahun Pak. Paham masih saya? Bisa ada sumur kan Pak ya? Tolong untuk nambah air kolamnya saja. Nah tolong Bapak Ibu. Ini kan sepele 1000 meter. Betul atau tidak? Mudah atau susah ngerjakannya kalau cuma 1000 meter? Mudah. Tolong buat sampai berhasil. Kalau dengan cara ini bukan 1000 meter, bukan 5 juta lagi ini. Ini bisa di atas 15 sudah, betul atau tidak? Dan inilah modernisasi pertanian. Kenapa saya katakan modernisasi pertanian? Kalau sudah tersistem begini Bapak Ibu, ini saya minta maaf, ini petani biasa atau sudah modern? Modern. Yang bisa mikir mini anak muda. Ya anak muda tolong ya. Pak anaknya nanti diajari gini Pak ya. Dengan cara ini maka semua akan kena nanti Pak. Percayalah. Ini jadi langsung jadi 2 hektar nanti. Karena apa? Sudah tahu hitungannya. Bisa diterima? Untuk SOP bawang merah dan sebagainya besok menyusul ya.